Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengawali presentasi kelompok saya, yaitu menerangkan tentang proposal kampanye humas perlindungan anak di masa pandemi COVID-19. Proposal ini disusun oleh saya dan kawan-kawan saya, Muhammad Farah Mauludi, ada Ariska Putra, Satria Ikrar Aulia, dan Aditya Rivaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang awalan dari latar belakang. Jumlah anak yang terinfeksi virus corona di Indonesia semakin meningkat dari bulan ke bulan. Menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), pada anak dari 0 sampai 17 tahun hingga 1 Desember 2020 tercatat 21.700 anak terkonfirmasi menderita COVID-19. Dari jumlah tersebut, 0,9% merupakan anak berusia 0 sampai 5 tahun dan 1,7% anak-anak berusia 6 sampai 18 tahun. Persentase tersebut melebihi tinggi dari Amerika Serikat dan India yang merupakan dua negara dengan total kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Adapun tinggi kasusnya kematian pada anak-anak disebabkan oleh tingkat penularan COVID-19 yang cukup tinggi, terutama dalam klaster keluarga, menjadi penyebab utama terinfeksi virus corona pada anak-anak. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Epidemiologi Universitas Indonesia, virus corona lebih bermutasi dan menular pada anak-anak. Oleh karena itu, dia mengikatkan agar pemerintah dan masyarakat tidak boleh abai dan lalai dalam menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun air yang mengalir, serta menjaga jarak. Lalu ada pre-research campaign kuesioner yang telah kami bagikan kepada 30 responden, yaitu para orang tua yang memiliki anak berusia 3 hingga 12 tahun. Jumlahnya yaitu 3 hingga 6 tahun, jumlahnya ada 9 orang. 7 hingga 9 tahun ada 14 orang, 10 sampai 12 tahun ada 7 orang. Totalnya 30 responden. Saya akan menjelaskan juga tentang kuesioner yang telah kami bagikan. Hasil kuesioner yang telah kami bagikan, yang pertama itu saya melaksanakan himbauan 3M. Rata-rata responden kita 87,1% mereka menjawab iya. 12,9 menyatakan tidak. Lalu pertanyaan kedua adalah saya memberikan edukasi kepada anak tentang bahaya virus COVID-19. Rata-rata responden kita menjawab ya, 80,6%. Namun ada juga yang menjawab tidak, sebesar 19,4%. Yang ketiga, pertanyaannya yaitu saat berpergian dengan anak saya menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker. Rata-rata jawabannya, bahkan semuanya menjawab ya. Keempat, tidak mengizinkan anak bermain keluar rumah saat pandemi COVID-19. Yang ini cukup hampir mendekati 50-50 karena 54,8% menjawab ya, 45,2% menjawab tidak. Lalu yang kelima, memberikan makanan sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh kepada anak. Rata-rata responden kita menjawab ya. Yang tidak pun ada juga, hingga 19,4%. Yang menjawab ya 80,6%. Pertanyaan selanjutnya, saya memahami bahayanya COVID-19 terhadap kesehatan. Rata-rata responden kita menjawab ya, 89,7% menjawab ya, yang tidaknya 10,3%. Selanjutnya, saya selalu memantau kondisi kesehatan anak. Rata-rata responden kita menjawab ya, sebesar 67,7%, yang tidaknya 32,3%. Selanjutnya, selalu membersihkan diri setelah keluar rumah. Ini pun sama, hampir 50-50. Jawaban responden kita 80,1% menjawab ya. Namun yang tidak pun banyak juga, 41,9%.
Pertanyaan selanjutnya, saya selalu memberikan vitamin kepada anak. Jawabannya rata-rata responden kita ya, lebih banyak ya daripada tidak. 61,3 menjawab ya, 38,7 menjawab tidak. Selanjutnya, mengingatkan anak agar selalu menjaga jarak dengan yang lain. Jawabannya rata-rata ya dengan persentase 6,25%, yang tidak 37,5%. Pertanyaan selanjutnya, lingkungan sekitar saya menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Rata-rata jawabannya ya. Namun yang tidak pun ada sekitar 41,9%, yang ianya pun ada sekitar 58,1%. Lalu bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan analisis audiens. Target audiens terbagi menjadi dua, yaitu target primer dan target sekunder. Dari target primernya, dari seluruh responden yang mengisi kuesioner sebanyak 30 responden merupakan orang tua yang memiliki anak berumur sekitar 3-12 tahun. Dan beberapa orang tersebut belum menyadari akan pentingnya perlindungan anak dalam aspek kesehatan. Untuk target sekundernya, seluruh orang tua di Indonesia, baik yang sudah mengetahui ataupun belum mengetahui mengenai bahaya COVID terhadap anak-anak. Untuk karakteristik target audiens dibagi menjadi 5, yaitu demografis yang berisi umur anak 3-12 tahun, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, berpendidikan PAUD, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Untuk di bagian geografisnya, orang tua yang memiliki anak berusia 3-12 tahun. Untuk psikografisnya, kurangnya kesadaran orang tua terhadap aspek kesehatan anak di masa pandemi COVID-19. Perilakunya, orang tua ikut serta dalam perlindungan kesehatan anak di masa pandemi COVID-19. Stage of change adalah sasaran yang akan diubah ialah keyakinan dan perilaku, yaitu kontemplasi, adanya rasa peduli tetapi belum melakukan, dan preparation in action, kadang melakukan dan kadang tidak. Selanjutnya ada objective and goals. Objective and goals. Di bagian objektifnya terdapat behavioral objective, knowledge objective, belief objective. Dari behavioral objektifnya, kampanye ini bertujuan untuk membantu para orang tua agar turut serta membantu anak-anak mereka untuk mengurangi penularan dalam menghadapi pandemi virus COVID-19, terutama klaster keluarga. Untuk knowledge objektifnya, target audiens diharapkan mengerti dan menerapkan pentingnya perlindungan kesehatan anak selama pandemi COVID-19. Untuk beliefnya sendiri, diharapkan kampanye ini bisa membantu para audiens untuk percaya bahwa orang tua bisa mengurangi penyebaran virus COVID-19, terutama pada klaster keluarga. Dari goalsnya, kampanye ini menargetkan setelah 1 minggu proses kampanye terhitung dari tanggal 19 Januari 2021 sampai 26 Januari 2021, dari orang tua yang mengisi kuesioner, diharapkan dari jumlah pertanyaan yang telah kami berikan, hasil dari responden menandakan bahwa sebagian besar orang tua peduli kepada anaknya. Namun sebagian kecil orang tua pun kurang peduli terhadap perlindungan anak di masa pandemi ini. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Saya Dite Rivaldi akan menjelaskan tentang bab 4 dan bab 5. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang bab 4. Bab 4 itu ialah Analyze Target Audience and the Competition. Bab 4 ini terkait dan tujuan target audience. Terkait dan tujuan target audience ini memiliki subbab, yaitu perilaku saat ini. Menurut survei kuesioner yang menggunakan 30 responden, menunjukkan bahwa beberapa orang tua masih belum bisa secara konsisten melindungi anak dengan cara menerapkan protokol kesehatan 3M.
dikarenakan beberapa orang tua masih belum bisa melindungi anaknya dari paparan virus COVID-19. Yang selanjutnya ada pengetahuan saat ini. Menurut survei kuesioner yang menggunakan 30 responden, menunjukkan bahwa beberapa orang tua sudah ada yang mulai melakukan perlindungan kesehatan kepada anak di masa pandemi ini. Yang ketiga ada kepercayaan saat ini. Para orang tua saat ini masih percaya bahwa kesehatan anak di masa pandemi COVID-19 ini merupakan hal yang penting. Dan yang keempat adalah manfaat yang diterima. Dengan terlindungnya kesehatan anak di masa pandemi COVID-19, menimbulkan rasa aman dan nyaman kepada anak di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yang kelima ada penghalang. Kesibukan orang tua dalam bekerja membuat penerapan perlindungan kesehatan anak menjadi terganggu atau tersendat. Selanjutnya yaitu ada di bab 5. Bab 5 ini menjelaskan develop marketing strategis. Yang pertama itu adalah place, yaitu tempat di mana dan kapan target bisa memperoleh tangible object. Dan selanjutnya ada promotion. Promotion itu memiliki subbab yaitu key message, yang artinya inti pesan yang ingin kami sampaikan kepada target audiens dari kampanye kamu ini adalah cara perlindungan anak agar tetap sehat di masa pandemi. Dan subbab yang kedua yaitu communication object. Communication object juga memiliki subbab lagi. Yang pertama to know, target audiens menjadi tahu bagaimana cara-cara melindungi dari virus di tengah pandemi ini, terutama untuk orang tua pada anaknya supaya anak tetap selalu sehat. Selanjutnya ada to do. To do ini untuk mengingatkan kepada orang tua agar tetap selalu menjaga kesehatan kepada anaknya dan dirinya di tengah malam pandemi ini. Selanjutnya ada benefit to promise, untuk mengingatkan kepada orang tua supaya bisa lebih menjaga kesehatan anaknya dan dirinya agar tidak terinfeksi virus di tengah pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya ada support to promise, penjelasan tentang pentingnya mengedukasi orang tua untuk lebih menjaga kesehatan anaknya dan dirinya. Kami menjelaskan beberapa cara mencegah diri dari virus COVID-19 ini. Yang kelima itu ada style campaign. Style campaign ini, bentuk kampanye ini disebarkan melalui media sosial, memberikan pesan melalui bentuk video pendek. Dan selanjutnya ada saluran-saluran kampanye. Media kampanye yang dilakukan itu adalah video pendek, tempat video diunggah melalui media sosial. Tujuannya itu untuk memberikan pesan kepada orang tua untuk melakukan perlindungan kesehatan di tengah pandemi. Selanjutnya di saluran kampanye ada strategi. Dalam menyampaikan kampanye yang kami lakukan, kami memberikan pesan kepada audiens. Selanjutnya di dalam video yang kami buat terdapat 2 orang aktor, yaitu bapak dan anaknya, dengan cara memberitahu kepada anak cara-cara agar terlindung dari virus COVID-19 ini. Selanjutnya setelah strategi yaitu taktik. Taktik itu mempersuasi target audiens dengan cara mengadakan kampanye untuk mengurangi penyebaran virus corona. Selanjutnya ada kegiatan kampanye. Kegiatan kampanye ini promosi kita unggah melalui media sosial, yaitu berupa YouTube, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya di bab 6 dan bab 7 akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan bab 6. Bab 6 ini berisi tentang Development Plan for Evaluation and Monitoring. Yang pertama itu ada goal yang akan diukur. Goal yang diukur ini adalah meningkatkan awareness kepada orang tua agar lebih menjaga kesehatan keluarganya pada masa pandemi COVID-19. Poin yang kedua ini ada teknik dan metode apa yang digunakan. Cara yang pertama itu dilakukan dengan cara monitoring. Monitoring ini dilakukan dengan melihat engagement atau tanggapan orang tua terhadap pesan atau konten di setiap sosial media mengenai video yang telah kami unggah. Terus yang kedua itu ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan cara kami menggunakan bentuk
evaluasi dengan mengukur kampanye yang kami buat terhadap audiens dengan cara survei dengan membagikan kuesioner kepada audiens yang ikut serta dalam kampanye. Terus ada pelaksanaan monitoring ini sendiri terjadi di tanggal 19 Januari hari Senin tahun 2021, kemudian hari Senin 26 Januari 2021. Terus ada evaluasi juga. Evaluasi ini dilakukan di hari Jumat tanggal 29 Januari 2021. Indikator tersebut akan selalu kami evaluasi di tiap akhir kampanye. Adapun bentuk hasil evaluasi yang ditampilkan dalam bentuk diagram dan foto. Selanjutnya ada bab 7. Bab 7 ini membahas tentang budgeting and source. Budgeting dalam video kampanye kami ini, kami telah mengeluarkan budget sebesar 50.000 untuk kuota internet. Berikut adalah video kami yang bertemakan perlindungan anak dalam aspek kesehatan di tengah pandemi. Cekidot. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.